Bincang Kepo by Kendari Sesoito. Oke, kali ini podcast kita tentang bincang-bincang bersama, atau bisa aja kita katakan sharing-sharing bersama teman-teman saya yang pastinya. Dan hari ini saya mengundang yang pertama itu ada siapa Pak? Namanya Pak? Oh ya, nama saya Brian. Biasa dipanggil Andi Nazarilla. Serius? Namanya siapa? Udah gila guys ini. Cepet. Oke, nama saya Ari. Ada kepanjangan itu Pak. Apa panjangannya Anak itu? Republik Indonesia. Wih, Ini studionya bagus Pak ya. Tim kreatif ini luar biasa. studio ciptaan ini ya, Tuhan ya, ciptaan Iya. studio alam. Jadi ini lahirnya di bulan Februari pasti. Bukan. Saya lahir di Maret. Oh. Kenapa lahir di Maret? Kenapa coba? tuh? Saya tidak tahu juga. Oke, yang satu lagi ada namanya siapa Kak? Oke, halo, kenalkan nama aku Triska Alia, biasa dipanggil Alia. Udah gitu aja, singkat. Oke, halo Kak Alia. Kayaknya baru in frame ya ini Kak Ari sama Kak Alia. Biasa di belakang kamera Mbak. Iya, biasanya kita di Ternyata belakang aja. Nah, kali ini aku mau bahas tentang mental health. Nah, ini udah kelihatan kan bintang tamu kita ini sedikit agak berbeda dari biasanya. Terus kali ini juga kita coba tanya deh, Kak Alia sama Kak Ari nih. Pertama saya dulu ya, saya tanya Kak Ari deh, boleh? Ya, boleh. Kak Ari udah mulai ini nggak aware tentang mental, menjaga kesehatan mental, dan menurut pendapat Kak Ari kesehatan mental ini apa gitu? Sebagai alumni yang pernah terpuruk ya Mbak ya. Bentar, itu mau apa dulu cuy? Iya, maksudnya Oke, yang pernah down terus mempelajari sesuatu. Oke. Dan ternyata ini yang namanya mental health gitu kan. Iya. Yang tadinya kita jatuh terus mempelajari bagaimana dari jatuh itu kita berkembang. Nah, itu yang menurut saya mentalnya down terus di up lagi. Bentar, ini jatuh di mana dulu? Jatuh tersandung atau jatuh? Maksudnya ada masalah down terus. Panjang Mbak kalau ngomong. Intinya itu yang tadinya sempat mentalnya down, Oke. terus mempelajari sesuatu atau melakukan aktivitas sesuatu yang bisa membuat mental kita jadi up lagi. Up lagi. Oke, gitu. Nah, kalau menurut Kak Alia gimana nih? kalau menurut aku tentang kesehatan mental ya. Iya. Sebagai anak SKM, Wih, kesehatan mental jadi masyarakat. ternyata backgroundnya Kak Alia. Sekolah kesehatan mental. Oh, mirip-mirip ya? Iya. Aku anak kesehatan masyarakat, jadi Oh, oke. saja udah aware nih sama terkait kesehatan mental. Jadi kalau dari pandanganku, tentu aja kesehatan mental tuh penting, sama pentingnya dengan seperti kita menjaga kesehatan jasmani. Oke, menurut Kak Alia sangat penting ya ini kesehatan mental. Penting. Nah, dari menurut Kak Alia sama Kak Ari nih, mengenali tanda-tanda kalau misalnya kesehatan mental kita nih sebagai individu sudah mulai terganggu, atau kita tahu lah ciri-cirinya gimana gitu, menurut Kak Alia nih, gimana tuh kalau dari Kak Alia sendiri mengidentifikasi itu? Dari aku sih ya, yang pertama mungkin lebih ke tidak bisa menata diri. Tidak bisa menata diri. Dari iya, contoh hal-hal kecilnya aja, misalnya tiba-tiba dia lupa mandi, tiba-tiba dia nggak mau beresin rumah. Menurutku itu salah satu di mana dia udah mulai tanda-tanda dia mentalnya tuh udah nggak baik. Ini beda ya antara males sama kesehatan mentalnya turun nih, dimana dia tuh jadinya kayak udah tidak bisa melihat situasi saat ini dengan baik. Oke. Jadi fokusnya ke misalnya depresi atau apapun itu, yang ke hal-hal yang jadi dia nggak bisa menangkap hal-hal positif di sekitarnya. Menurut aku tuh salah satu hal ciri-ciri atau Ciri-cirinya tanda ya. itu sih. Oh, menurut Kak Ali gimana? Apa tadi? Pernah Apa? mengalami malas mandi? Setiap hari Mbak. Ini sudah 5 hari gak mandi. Ya, sudah 1 minggu. Aduh. Apa tadi pertanyaannya Mbak? Pertanyaannya, gimana cara Kak Ari itu mengidentifikasi kalau misalnya nih udah mulai tanda-tanda nih gitu? Nah ini sering nih. Apa Pertama, tuh? Ih,
apa? Udah research. Bukan. Kalau mental kita sudah mulai terganggu, pertama itu emosi kita tidak terkendali. Oke, iya. Nah, segala sesuatu kegiatan pasti kita marah, emosi kita tidak bisa terkontrol. Terus pokoknya itu kayak bosan melakukan sesuatu, stuck di situ saja, nggak berkembang. Kadang ada juga yang depresi begitu, mudah stres, ngerjain sesuatu gagal sedikit, downnya minta ampun, stresnya minta ampun. Kadang juga bibir pecah-pecah, sakit kepala. Kayaknya itu belum makan nih. Salah satunya Iklan itu, ya? iya betul lah. Salah satunya itu Oh, oke. pecah-pecah, sakit kepala, Iya, iya, iya. penuaan dini, semuanya. Itu kalau sudah penuaan dini, karena kita tidak tata diri kita, Iya, oke. kayak jarang mandi. Ternyata kita tidak menata diri. Iya. Jika kita tidak menata diri kan penuaan dini datang gitu. Berarti kan kalau ini kan ciri-ciri udah tahap udah hampir gangguan mental kan ya. Nah, kalau misalnya dari Kak Ali atau Kak Ari sendiri, kan awal-awal dari gangguan kesehatan mental ini kan biasanya stres dulu nih, tadi katanya ada sempat mention stres. Nah, kalau dari Kak Alia itu ciri-cirinya kalau udah mulai stres itu gimana tuh? Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri sih ya, yang pertama ini mulai gak fokus. Mulai gak fokus Kayak ya? balik ke kayak seperti yang tadi Kak Ari bilang, kayak mention kita ada salah sedikit aja kita tuh langsung down banget. Jadi misalnya kayak langsung fokus ke kesalahan itu, bukannya malah mencari solusi, kita tuh malah fokus ke kesalahan. Duh, kenapa ya bisa ngelakuin ini, duh kayaknya aku udah nggak bisa lagi deh memperbaiki ini semua. Kayak udah nggak bisa deh, Contohnya udah deh, nggak kerasa. contohnya satu kejadian Contohnya. yang lucu mungkin, tapi sebenarnya itu udah stres banget sebenarnya. pasti ada kan? Contohnya ini tuh baru banget terjadi. Apa tuh? Jadi di mana kan seperti kalau misalnya aku tuh masuk kantor di hari Senin sampai Kamis itu tuh masuknya tuh di jam 8 pagi. Oke, masuk kantor Senin sampai Kamis tuh jam 8. Nah, Sedangkan kalau hari Jumat itu masuknya jam setengah 8, Oke. 7.30. jadi lebih cepat. Betul, nih. lebih cepat Oke. 30 menit. Nah, habis itu kayaknya pada saat itu lagi udah nggak fokus banget. Aku kebetulan bangunnya kesiangan. Bangun di jam 6 pagi. Oke. Panik tuh. Karena aku pikir bangun masuk tuh jam setengah sekian. Ya. Aku ingetnya setengah 7. Udah aku gedebak-gedebuk, nggak mandi, udah asal baju segala diambil. Lari-lari dari kosan sampai kantor. Turns out pas nyampe, kok kantor sepi, kok parkiran nggak ada satpam yang buka pintu. Nyampe ruangan, itu ruangan aja masih dipel sama TAD. Terus di situ aku baru sadar, Ternyata enggak, aku malah terlalu pagi. Masuknya jam setengah 7, padahal harusnya setengah 8. Kayak itu salah satu contoh udah mulai stres kali ya. iya, kayaknya udah kayak mulai linglung gitu kan. Iya, mulai Iya. udah. Padahal masih pagi loh. Emang malamnya Iya. ngapain? Itu dia malamnya stres. Oh, gitu. lucu. Oke. Lumayan ya ini. Kalau Ari gimana pengalamannya? Apa ya pengalaman ya? Kalau Atau stres pengalaman, terus? oh ya ini pengalaman, tapi ini berefek ke badan, apa ke tuh? tubuh. Jadi ketika kita kayak kayak mulai stres dengan aktivitas rutinitas atau pekerjaan yang kita geluti setiap hari, atau mungkin budaya pekerjaan yang kita dapatkan itu melebihi batas kemampuan kita, pas itu paginya walaupun kita kerja hanya duduk di depan laptop, nggak beraktivitas lebih, fisik kita nggak digunakan, pasti paginya tuh badan kayak pegalinu, malas. Pegalinu gitu. Selain pegal-pegalinu apa lagi? Enggak, maksudnya pokoknya badan itu kayak malas beraktivitas untuk melakukan kegiatan itu lagi. Artinya kita Iya. butuh healing nih kayaknya nih. Gitu. Sampai-sampai pernah pagi-pagi sebelum ke kantor itu kadang itu butuh effort yang tinggi untuk melakukan kayak masak, mandi, kayak malas lah ke kantor ini hari. Tapi kalau nggak ke kantor, siapa yang ngerjain pekerjaan saya gitu. Iya. Bukan. Biar cicilan gitu kan. Banyak sih efeknya, maksudnya banyak cerita, tapi kalau saya cerita di podcast ini mungkin tidak akan selesai. Jangan lagi jadi. Kok sedih denger. Episodenya itu kalah sama episode banyak. Salah satunya itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya menurut kalian nih untuk menghadapi ini nih
menghadapi ini udah tahu nih kan situasi kayak aduh, stres nih. Tapi kan tetap hidup harus tetap berlanjut kan. Betul. Iya. Apalagi kayak harus tetap kerja, kalau enggak dari mana nih pemasukan gitu kan. Nah, cara Kak Alia sama Kak Ari untuk menghandle itu terhadap diri sendiri gimana tuh? Siapa? Boleh, Kak Ari dulu ya boleh. Saya dulu. Kalau yang untuk itu ya paling pertama melakukan hobi sih yang kita senangi. Hobi. Iya, hobi. Hobi saya itu banyak, Mbak. Salah Apa tuh? satunya di bidang musik, ada bidang gambar, kadang olahraga juga. Jadi ketika sudah mulai stres, ini sudah mulai jenuh ini dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi saya sudah mulai lakukan kayak olahraga lah. Olahraga, cari suasana baru, keliling komplek, keliling negara, keliling kota, gitu. Traveling. Terus kadang juga sebenarnya kita itu butuh menyendiri sebenarnya. Jadi menyendiri itu adalah obat alami bagi kita individu. Jadi tidak selamanya kok ini dia menyendiri, dia nggak ada teman itu. Ya kita kan nggak tahu apakah dia sedang mengalami masalah sesuatu yang berat untuk mengobati batinnya sendiri kan. Nah, jadi saya tuh kadang melakukan menyendiri. Artinya kalau dalam bahasa keren itu meditasi sebenarnya. Meditasi. Menyendiri ini ke hobi ya, lebih lari Betul, ke hobi ya. lari ke hobi. Jadi kadang menyendiri diam-diam tiduran. Diam-diam sambil menggambar. Nah, Boleh nih nanti editor tampilin ya hobinya Kak Ari gambar. iya, boleh, Hasilnya boleh. ada di mana tuh hasilnya, bisa dilihat? Bisa dari mana nih? Bisa cek di bawah sini. Nanti cek out di Ranjang Kun. Biar editornya kerja kan. Oke. Stresnya editornya. Kayaknya stres sekarang editor ya. Ya, habisnya stres editor. Butuh liburan. Untuk liburan. Oke, kalau itu kan cara Kak Ari tuh, dia lari ke hobi. Nah, kalau Kak Alia gimana? Kalau aku mungkin agak mirip dan agak berbeda dengan Kak Ari. Mirip berbeda. Soalnya kan kayak kalau Kak Ari tuh mencari rutinitas baru. Aku juga mirip, kayak misalnya biasanya hidup 2/7 itu kerja mulu. Ya udah, jadi sisanya kayak tiba-tiba traveling atau tiba-tiba akhirnya misalnya kerjanya jadi di luar. Ya, Di pokoknya luar kantor itu. di depan halaman kantor. Biasanya di ruangan gitu kan. Enggak. Misalnya kayak jadinya di kafe, pokoknya cari suasana baru. Terus berkebalikan dari Kak Ari, mungkin kalau Kak Ari kan lebih ke fokus diri sendiri, misalnya meditasi atau hobinya pribadi. Kalau aku lebih ke mungkin mencari ke energi baik dari orang lain, kayak misalnya intern telepon, chatan, atau mungkin sesimpel keluarnya main atau apa. Itu tuh kadang untuk mengambil energi positif, biar fokus aku tuh nggak cuman ke masalah pribadi atau stres aku yang saat ini sedang alami gitu, misal contoh. Ya kurang lebih itu sih cara paling coping mekanisme. Oh iya, ada juga satu, Mbak. Ini juga sebenarnya berlawanan dari menyendiri. Kadang ada juga orang yang butuh teman curhat gitu. Betul. Mungkin kalian dua sadari kan, dewasa ini pasti temannya kalian itu nggak banyak. Mungkin paling banyak cukup 5 orang. Nah, cukup 5 orang saja. Maksudnya teman-teman yang lain itu memang banyak. Yang emotionally. Tapi yang dekat, paling dekat itu paling ya 3-5 orang saja. Nah, Oke. untuk menuang cerita yang kita yang kita dapat, yang kita rasakan, kita tuangkan ke teman kita. Jadi teman kita yang Oh, kalau ini fokusnya bukan ngambil energi baik, tapi berbagi energi buruk. Kebalikan ya. bagi itu baik, bagi energi buruk. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Ibaratnya tuh kayak udah kalau udah tertumpuk banget di sini kayak perlu dikeluarkan gitu ya. Either kayak misalnya cerita ataupun cari energi baik dari yang hal-hal hobi gitu kan ya. Tadi apa Kak Alia tadi traveling ya juga? Suka traveling. Nah, nanti Oke. Gimana? Enggak dong. iya, Bisa dilihat di sini juga. Ting 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 ting. sebenarnya bisa jadi ide inspirasi buat teman-teman healing gitu. Nah, jadi selanjutnya nih aku juga mau tanya, juga lumayan kepo nih. Terus kalau misalnya udah merasa kewalahan banget nih, misal kayak tadi kan masih bisa tuh menata diri. Kalau misalnya ada di situasi sulit nih, misalnya kayak
kerjaan, harus deadline-nya hari itu. Tapi somehow juga lagi ada masalah lain nih. Terus kan kita cukup sulit ya, itu kadang aja maksudnya untuk menahan emosi aja, ataupun misalnya kadang stres kita bisa marah ataupun sedih. Nah, menahan kayak misalnya jangan sampai nangis depan orang lain, atau jangan sampai kebablasan nih marah sama orang lain nih. Kalau Kak Ali atau Kak Ari nih, gimana cara hold itu diri sendiri, coba gimana, ada cerita atau pengalaman? Kalau dari aku dulu kali ya Kak. Kalau dari aku pribadi sebenarnya belum pernah ada di situasi dimana aku harus mengesampingkan kewajibanku terhadap kesehatan mental. Alhamdulillah mungkin ya, kayak belum pernah yang sedown itu gitu. Tapi kalau misalnya sampai sejauh ini, mungkin lebih ke menata pikiran, beneran menata dulu kayak oke, yang harus, karena gimana ya, jika kita misalnya Keisha tadi misalkan antara pekerjaan dengan misalnya keadaan saat ini yang, Tapi kayak jangan sampai nih emosinya langsung meledak gitu kan depan orang lain gitu. kalau dari aku balik lagi tadi tetap ke diri sendiri sih, handling by myself. Karena mungkin ada beberapa orang yang ketika udah stres itu dia udah, atau semasalah itu dia jadi nggak bisa mengendalikan. Tapi kalau misalnya dia masih bisa, mungkin diusahakan tetap mengendalikan, dalam artian karena itu tuh bakal tetap berdampak ke hal lain gitu. Misal kita ada keadaan sulit dan kita akhirnya marah-marah atau apapun, itu bukan yang bisa mengurangi, tapi itu akan menambah masalah baru kalau menurut aku. Misalnya contoh, kita kerja jadi di frontliner, terus kita malah jadi marahin pesertanya, ya KPI-nya jadi turun tuh gitu kan. Kalau dari aku mungkin lebih ke arah ke situ, atau enggak memang yang paling pertama menarik nafas dan membuang nafas untuk mencoba handling diri sendiri supaya tetap cool down, berusaha untuk menjernihkan. Kalau memang tidak bisa juga, sebenarnya yang paling utama adalah jangan ragu untuk mencari tenaga profesional. Ya dong. Kayak sebisa mungkin, semoga kalian semua tidak akan merasakan kondisi seperti itu. Kalau misalnya udah arah-arah ke sana, jangan ragu untuk mencari bantuan secara profesional, baik ke psikolog ataupun psikolog sih supaya mencoba agar jangan sampailah kalian sampai di tahap seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau menurut Kak Ari gimana tuh? Atau ada pengalaman? Kalau pengalaman udah sampai buruk sih, tapi kalau misalkan saya posisikan diri saya ke arah situ, yang paling buruk sekali ya ketika mental kita down, ya nangis. Oh, benar-benar. Memang nggak ada sih, mau perempuan mau laki-laki yang nangis kan nggak ada yang salah. Karena menangis itu obat alami bagi tubuh. Jadi dia yang mengeluarkan aura-aura negatif yang kita simpan di dada ini. Nah, dengan menangis ya? dengan ini. Terseduh-seduh. Bukan. Tapi sepakat sih sebenarnya itu kayak Iya, enggak ada salah. Mau menangis, mau cewek, mau cowok, enggak ada salahnya menangis. Kadang ada yang bilang, masa gitu saja menangis? Nah, kalau masalahnya kita sudah buruk sekali, dan kalau nggak ada yang bisa tenangin kita, otomatis kan hal-hal buruk yang bisa terjadi ke kita, misalkan depresinya semakin berat, ya biasa kan mungkin dengar berita ada yang bunuh diri atau segala macam, berat gitu. ya agak langsung sedih gitu. Saya pengen nangis. Apa Kak Ari mau curhat di sini? Kita mau mendengarkan. Memori kameranya nggak juga. Kita buka segmen baru aja nanti. Gitu ya. Oke, nanti mungkin kayaknya pertanyaan selanjutnya akan dibahas di segmen selanjutnya atau di part selanjutnya gitu ya. Thank you.